Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so next discussion will be about participle and participle clauses. Di sini penggunaan participle sebagai non-finite, jadi tidak sebagai kata kerja utama. Contents-nya will be about review, and then definition, and then form of participles, and then participle clauses, and then smart notes, kemudian example of questions, and activity dalam grup WhatsApp, kemudian practice dalam Google Classroom berupa Google Form. Sebelum kita memasuki materi participle dan participle clauses, kita review materi sebelumnya, yaitu tentang verb form. Bentuk kata kerja ada berinfinitif, kata kerja bentuk dasar tanpa imbuhan apapun, contohnya play, watch, go, do, be, etc. Kemudian ada to infinitive, di mana dia dibentuk dari berinfinitif diawali oleh to. Play menjadi to play, watch menjadi to watch, and so on. Kemudian ada additional infinitive, yaitu kata kerja berimbuhan s atau es, di mana pembentukannya dari berinfinitif ditambahi s atau es. Play menjadi plays, watch menjadi watches, and so on. Kemudian ada pause atau kata kerja kedua. Dari berinfinitif diberi penambahan d atau ed atau ada bentuk yang tidak beraturan. Sebagai contoh, dari play menjadi played atau dari go menjadi when. Nah, played dan when adalah kata kerja past. Kemudian ada past participle atau kata kerja ketiga dan juga present participle atau verb ing, verb ing. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah past participle dan juga present participle ini. Nah, sebelum masuk ke pembahasan utama, kita review kembali penggunaan kata kerja dalam kalimat. Main verb atau finite berupa berinfinitif. Dalam kalimat they paid me, subjeknya adalah they, paid-nya adalah finite-nya berupa berinfinitif, me adalah objeknya. Kemudian main verb atau finite berupa past atau kata kerja kedua dalam kalimat the cat beat him. The cat sebagai subjeknya, beat sebagai finite-nya berupa kata kerja kedua. Ini dalam tenses past dan juga him sebagai objeknya. Yang ketiga, main verb berupa past participle. Nah, ini dalam passive voice. Masih ingat ya, syarat dari passive voice adalah to be plus verb ketiga. Dalam contoh kalimat, you are chosen as the leader of your life. You sebagai subjeknya, are auxiliary to be-nya, diikuti oleh past participle chosen, maka bermakna pasif, dipilih. As the leader of your life sebagai objeknya. Bisa dicermati ya. Kemudian penggunaan primary auxiliary, yaitu kata kerja bantu. Nah, suatu saat kata kerja bantu ini bisa menjadi kata kerja utama, tergantung konteks kalimat yang kita mau atau makna yang kita mau. Bisa kembali dibuka pembahasan tentang verb form. Contoh kalimat, you are chosen as the leader of your life, di mana you sebagai subjek, are ini adalah primary auxiliary. Jadi dia kata kerja bantu. Chosen sebagai finite-nya. Ini saya ambil contoh dari passive voice ya, di mana are difungsikan sebagai auxiliary. Bisa dicermati ya. Kemudian main verb berupa additional infinitive atau kata kerja dengan penambahan s atau es. Ini biasanya dipakai dalam present tense dengan subjek she, he atau it. Nah, kita lihat contoh di sini. Subjek she, maka verbnya adalah visits. Objeknya me. Karena ini kalimat present, maka subjek she membutuhkan additional infinitive. Dari visit menjadi visits. Nah. Berikutnya main verb berupa past participle. Kalau tadi past participle bermakna pasif karena diawali oleh to be, di sini past participle bermakna aktif, karena diawali oleh have, has atau had. Contoh kalimat, the students sebagai subjek. Karena subjeknya plural maka memakai have. Kalau hanya student tanpa s maka memakai has. Nah, ini plural students maka memakai have.
Karena have dalam kalimat present perfect diikuti oleh past participle understood, objeknya the lesson. Kalau dalam kalimat past perfect, the teacher had explained the detail. Nah, had mendahului past participle dalam past perfect. Bisa dicermati ya penggunaan past participle. Di sini past participle juga sebagai finite. Nah, ini masih kita review ya, belum memasuki pembahasan utama hari ini, masih review. Kemudian main verb berupa present participle atau verb ing. Nah, bermakna active voice atau kalimat aktif. Subjek she, auxiliary-nya is, diikuti oleh pointing present participle. Perlu diingat, present participle sebagai finite atau verb ing sebagai finite, kata kerja utama itu harus diawali oleh to be. Karena subjeknya she, maka to be-nya is. Pointing the wall sebagai objeknya, the wall. Oke, dicermati ya. Kemudian modal auxiliary, yaitu kata kerja bantu yang bentuknya modal. Nah, modalnya ada will, shall, would, should. Contoh dalam kalimat, they should be going by tomorrow. Subjek they, modal auxiliary-nya should. Nah, setelah should harus kata kerja ke satu. Karena di sini kata kerjanya adalah to be, maka bentuknya menjadi be, going by tomorrow. Next is the definition. Jadi definisi dari participle adalah the form of a verb that usually ends in ed or ing and is used to form some tenses and as an adjective. Jadi participle itu adalah bentuk kata kerja berakhiran ed atau ing yang di dalam kalimat dia berfungsi sebagai penanda pembentuk tense, semisal perfect, dan juga bisa berfungsi sebagai adjektif. Dalam contoh kalimat, he is sleeping and I have already eaten. The words sleeping and eaten are both participle. Jadi kata sleeping itu sebagai finite, he sebagai subjek, is sebagai auxiliary-nya. Nah, di sini sleeping sebagai penanda atau bentuk continuous. Nah, jadi kalimat itu tense-nya adalah continuous. Sedangkan dalam kalimat I have already eaten, I sebagai subjek, have sebagai auxiliary, already sebagai adverb, eaten sebagai finite-nya. Nah, di sini tense-nya adalah perfect karena have present. Nah, jadi participle di sini ini adalah untuk membentuk tense. Nah. Next, form of present participle. Jadi bentuk dari present participle ya. The presentation was tiring for the speaker. Jadi subjek the presentation was sebagai auxiliary, tiring di sini tying sebagai finite, continuous ya. Jadi verb untuk membentuk tense. Tense-nya adalah past continuous. Jadi kalau past continuous, verb ing, dia bentuknya adalah kalimat aktif. Nah, sementara untuk contoh yang kedua, if the participle of a noun is the agent doing the action of the participle, choose an ing form active. Nah, ini kalimat ini adalah kalimat aktif. It was a tiring presentation for the speaker. Nah, untuk di kalimat yang kedua ini, tiring itu sebagai adjektif, bukan sebagai finite-nya. It sebagai subjek, was sebagai finite. Dia diikuti oleh noun phrase ya, tiring presentation. Jadi presentasi yang melelahkan. Nah, ini karena bermakna aktif, maka memakai tiring. Tiring presentation for the speaker. Nah, bisa dicermati bentuknya ya.
ketika participle of a noun ini adalah tying, nounnya presentation. Doing the action, nah, melakukan pekerjaan, maka pilih bentuk ing atau ing karena bermakna aktif. Jadi presentasi yang melelahkan speakernya. Oke. Next, form of past participle. Nah, di sini bentuk dari past participle berakhiran ed. Kalau tadi present berakhiran ing. Contoh dalam kalimat, the speaker felt tired, so she took a break. The speaker sebagai subjeknya, felt ini sebagai finitnya, tired sebagai complement, adjective. Nah, so sebagai conjunction, klausa kedua, she took a break. She sebagai finite klausa kedua, subjek klausa kedua. Took sebagai finite klausa kedua, a break sebagai objeknya. Nah, ini terdiri dari satu kalimat, terdiri dari dua klausa. Untuk contoh yang kedua, if the participle is not be agent, choose an ed form. Nah, jadi participalnya itu bukan sebagai agent atau tidak menunjukkan aktivitas tapi di. Dalam kalimat, the tired speaker took a break. Jadi pembicara yang dilelahkan itu beristirahat. Nah, lelah. Nah, kalau dimaknai secara literal yaitu dilelahkan. Nah, memiliki makna pasif. Jadi pembicara dilelahkan. Kalau presentasi melelahkan. Nah, untuk makna pasif ini dilelahkan, maka memakai form ed, bentuk yang pas karena menyimpan makna pasif. Nah, bisa dicermati ya. Fungsinya sebagai premodifier, memodifieri noun, nounnya adalah speaker. Nah, kenapa pre? Karena dia terletak sebelum nounnya. Kalau terletak setelah noun, maka disebut sebagai post. Nah, sebagai keterangan ya. Bisa dicermati bentuknya dari past participle. Dia menyimpan makna pasif. Oke, present or past participle with noun. Nah, participle ya. Ini penjelasan tambahan untuk poin yang kedua. Poin yang kedua tadi ya, contoh dari poin yang kedua, bentuk dari present maupun past participle. Ada kata fried chicken. Nah, kalau kalian menemukan kata fried chicken, ini maknanya apa? Ayam yang menggoreng atau ayam yang digoreng? Tentu saja ayam yang digoreng. Dia menyimpan makna pasif. We are having fried chicken for dinner. Jadi kita makan ayam goreng untuk makan malam. Menikmati ayam goreng untuk makan malam. Jadi ayam yang digoreng. Nah, dia menyimpan makna pasif. Sementara kata frying pan atau frasa frying pan, he browned the chicken in a frying pan. Nah, jadi menyokatkan atau menggoreng ayam dengan penggorengan atau panci untuk menggoreng. Nah, kalau diartikan secara literal. Jadi dia menyimpan makna aktif. Nah, frying pan, panci atau tempat atau wajan untuk menggoreng. Nah, dia menyimpan makna aktif. Broken heart. Nah, kalau diartikan literal, hati yang dipatahkan. Nah, bukan mematahkan tetapi dipatahkan. Karena menyimpan makna pasif, maka diawali oleh bentuk past participle atau bentuk yang ketiga. Nah, ini broken, bentuk yang tidak beraturan. Kalau yang beraturan kan ditambahi ed. Nah,
karena maka dari itu disebut ed form. Nah, bentuk dengan berakhiran ed. Tapi untuk broken ini bentuk yang tidak beraturan. Dari break, broke, broken. A broken heart takes a long time to heal. Jadi hati yang patah atau dipatahkan ya, hati yang dipatahkan oleh seseorang gitu kan maknanya. Membutuhkan waktu untuk pulih. Next, interesting perspective. Jadi perspektif yang menarik, menyimpan makna aktif. She had an interesting perspective. Dia memiliki pandangan yang menarik, unik. Nah, menyimpan makna aktif. Nah, bisa dicermati. Kalau penggunaan present participle sebelum noun, maka dia menyimpan makna aktif. Nah, trying, interesting. Sementara past participle sebelum noun, dia menyimpan makna pasif atau di. Fried chicken, ayam yang digoreng. Broken heart, hati yang dipatahkan. Nah, bisa dicermati ya. Oke, next is present participle clauses. Nah, jadi penggunaan present participle verb ing dalam clause. Yang pertama, two things occur at the same time. Jadi dua kejadian yang terjadi secara bersamaan. He suddenly went outside, shouting at everyone as he left. Nah, jadi ini terdiri dari dua klausa kalimat ini. Yang pertama adalah he suddenly went outside. Klausa yang kedua, while he was shouting at. Nah, klausa yang kedua ini dipendekkan, yang bentuk aslinya he was shouting at menjadi shouting at. Nah, karena menyimpan makna aktif, maka pemendekannya menjadi bentuk present. Dia tiba-tiba berlari keluar sambil berteriak pada semua orang. Nah, berlari sambil berteriak. Dua kejadian yang terjadi pada saat bersamaan. Nah, bisa dicermati bentuk pemendekannya dari while he was shouting at menjadi shouting at karena menyimpan makna aktif. Nah, untuk contoh yang kedua, one action occurs as a result of the first action. Jadi kejadian itu sebagai akibat, menyimpan makna sebab akibat ya. She hurt herself cutting papers. Nah, ini bentuk aslinya klausa yang dipendekkan cutting papers ini adalah she hurt herself. Nah, itu adalah klausa yang pertama. Sementara klausa yang kedua, when she was cutting papers, ketika dia memotong kertas. Nah, jadi dia terluka atau melukai dirinya sendiri ketika memotong kertas. Nah, jadi bentuk when she was cutting papers karena tense-nya aktif, menyimpan makna aktif, maka ketika dipendekkan menjadi cutting papers. Oke, bisa dicermati ya. Untuk contoh yang ketiga, an explanation of the following main clauses. Nah, sebagai penjelasan klausa yang pertama. Feeling tired, he left the office early. Nah, jadi karena lelah, dia pulang duluan. Ini bentuk penuhnya atau bentuk aslinya klausa ini adalah klausa yang pertama, because he felt tired. Ini bentuk yang pertama. He left the office early. Dari because he felt tired menjadi feeling tired. Ini menyimpan makna aktif ya. Karena lelah, dia meninggalkan kantor. Feeling tired.
Oke, bisa dicermati untuk contohnya. Kemudian penggunaan past participle clauses. Nah, diingat bahwa past participle itu menyimpan makna pasif atau di. Untuk contoh yang pertama, instead of a subject plus verb in the passive voice. Nah, jadi shocked by the tragedy, they didn't know what to say. Ini bentuk asli dari klausa ini adalah bentuk full penuhnya. They were shocked by the tragedy and didn't know what to say. Nah, ini tidak saya tulis lengkap ya. Titik 3 ini adalah bentuk atau kelanjutannya adalah klausa yang di atasnya itu. Jadi, they were shocked by the tragedy and didn't know what to say. Jadi, karena were shocked atau dikejutkan itu menyimpan makna pasif, maka ketika dipendekkan menjadi shocked by tragedy, karena terkejut, mereka tidak tahu apa yang harus dikatakan. Nah, maknanya seperti itu, menyimpan makna pasif. Bisa dicermati penyingkatannya. Bentuk yang dipendekkan itu adalah klausa asli yang diawali oleh conjunction atau kata hubung. Di sini kata hubungnya adalah menyimpan makna karena. Nah, they were shocked by the tragedy since atau because. Nah, gitu. Untuk contoh yang kedua, used after it, when, while, once, and until. Particularly informal style, jadi bentuk yang formal. Once switched on, the photocopier needs time to warm up. Nah, bentuk lengkapnya, once it is switched on, atau ketika dinyalakan, nah menyimpan makna pasif ya. The photocopier needs time to warm up. Nah, karena menyimpan makna pasif, maka bentuk pemendekannya adalah switched on. Nah, bentuk ed, berakhiran ed, bentuk past participle, kata kerja yang ketiga. Oke, bisa dicermati contohnya. Next, smart notes. Nah, beberapa catatan untuk penggunaan present dan participle dan past participle Participle clauses is a form of adverbial clause which enables to say information in a more economical way. Jadi bisa dilihat bahwa tadi penggunaan past dan present participle itu adalah bentuknya lebih pendek, lebih ekonomis. Nah, we arrived at the party. Ini adalah bentuk lengkapnya. Ketika menggunakan present participle lebih pendek, jadi arriving at the party. We saw Ruth standing alone. Jadi tidak ditulis lengkap subjek venitnya, tetapi hanya participle-nya. Ketika menyimpan makna aktif, maka memakai present, arriving. Ketika menyimpan makna pasif, maka memakai bentuk ed. Dalam catatan yang kedua, we can use participle clauses when the participle and verb in the main clause have the same subject. Jadi sebagai catatan lagi, bahwa bentuk pemendekan itu bisa dibuat apabila subjek klausa yang pertama sama dengan subjek klausa yang kedua. Pete was shouted at loudly by someone. Dipendekkan menjadi shouted at loudly atau diteriaki dengan keras. Pete walked home. Pete pulang ke rumah. Nah, jadi subjeknya harus sama. Di sini subjeknya adalah Pete. Jadi dua-duanya itu si Pete itu. Pete diteriaki seseorang, maka dia pulang. Nah.
Kalau subjeknya tidak sama, tidak bisa dipendekkan, baik dalam bentuk present ataupun past participle. Nah, itu yang harus diingat, bahwa subjek klausa yang pertama harus sama dengan subjek klausa yang kedua. Ketika original clause-nya aktif, maka menjadi ing form. Contoh yang pertama tadi, arriving atau we arrived at the party, tiba dalam pesta, di pesta, ini menyimpan makna aktif. Maka berubah menjadi ing form, arriving at the party. Ketika original clause-nya menyimpan makna pasif, maka menjadi id form. Pete was shouted. Nah, Pete diteriaki, menyimpan makna pasif, di, maka menjadi shouted at loudly. Nah, id form bentuk yang ketiga. Bisa dicermati ya beberapa catatan ini untuk pembentukan participle clauses, baik present ataupun past. Oke. Next, example of question. Contoh penggunaan present dan past participle dalam soal. There is bla 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 news about the company acquisition. Jadi ini yang dibutuhkan makna apa? Newsnya adalah noun-nya, kata bendanya. Jadi berita yang menarik atau berita yang ditarik. Nah, karena yang dibutuhkan adalah makna aktif, ada berita menarik tentang perusahaan atau akuisisi perusahaan. Jadi option yang paling tepat adalah exciting. The news is the agent that causing people to feel the excitement. Nah, jadi news itu adalah agennya yang menyebabkan orang merasakan ketertarikan. Nah, jadi makna aktif, exciting. Next. Blah blah blah, to be offered such a high salary, she decided to accept the position. Ditawari oleh atau ditawari dengan gaji yang besar. Nah, jadi dia terkejut atau mengejutkan, karena makna yang dibutuhkan adalah terkejut, berarti dikejutkan ya. Maka yang kita butuhkan adalah bentuk past participle yang menyimpan makna pasif. The object of the original verb serves as the subject of the main clause. She is surprised by someone. Nah, jadi dia itu dikejutkan oleh seseorang. Ini originalnya adalah someone is surprising her. Nah, kalau dibalik menjadi she is surprised by someone. Nah, jadi karena menyimpan makna pasif, memakai past participle. Kemudian contoh selanjutnya, blah blah blah, the last to leave, he was blamed for the theft. Nah, ini karena pergi paling akhir, dia disalahkan atas kejadian pencurian. Nah, untuk klausa yang pertama, pergi yang paling akhir, perlu diingat bahwa kata pergi atau menjadi yang paling akhir itu menyimpan makna aktif. Maka yang kita butuhkan adalah present participle. Original clause-nya adalah he is the last to leave. Nah, he is the last to leave menyimpan makna aktif. Maka yang kita butuhkan adalah ing form-nya. Is ini loh, is ini kan finite-nya. Maka bentuk dari present participle is itu apa? Being, karena dia kan asalnya dari be. Nah, be, being, to be being. Itu adalah bentuknya.
Kemudian contoh berikutnya. The new corporate logo, bla bla bla, from a distance was difficult to see. Jadi logo dari perusahaan dilihat dari jauh atau melihat dari jauh. Nah, karena yang dibutuhkan adalah makna pasif, dilihat dari jauh, itu tampak sulit terbaca atau tidak terbaca. Maka yang kita butuhkan atau option yang paling tepat adalah past participle. It is seen from a distance. Nah, bentuk aslinya pasif karena menyimpan makna pasif. Bentuk yang kita butuhkan adalah bentuk id, bentuk ketiga. Nah, karena tidak beraturan, kata kerja yang tidak beraturan pembentukannya dari si, so menjadi sin. Nah, kalau yang beraturan ditambahkan ed sekali lagi sebagai pengingat. Jadi the new corporate logo seen from a distance was difficult to see. Okay, so many thanks guys. That's all about past and present participle. Yang perlu diingat bahwa past participle menyimpan makna pasif, sementara present participle menyimpan makna aktif. Nah, untuk pembahasan ini tadi. Okay, so let's learn and let's practice.